Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh berkumpul dan beribadah pada ibadah Minggu Keluarga. Kiranya kasih setia Tuhan, itulah yang senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Tuhan telah menghantar kita memasuki bulan Juni 2020 ini. Karena itu pujilah namanya, bersyukurlah sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Terpujilah Allah Bapa yang selalu menyertai seluruh ciptaannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanannya menebus dosa manusia. Terpujilah Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dengan sukacita, mari kita menaikkan pujian kepadanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah sukacita bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Hukum Taurat dalam ibadah Minggu Keluarga hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adalah berkat dan sukacita jika Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah Minggu Keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga, terlebih pandemi COVID-19 saat ini. Seperti Allah telah menolong umatnya Israel pada zaman dahulu, demikianlah juga Dia telah menolong kita beserta keluarga hingga pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang hingga selama-lamanya. Allah menyediakan kebutuhan kita. Jangan khawatir dan jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang selalu memberi apa yang kami butuhkan dalam hidup keluarga kami. Oleh karena itu, taatilah dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan melanggar satupun dari perintah-perintah itu. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang hingga selama-lamanya. Hendaklah seumur hidupmu
engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas segala kasih sayang dan pemeliharaannya yang selalu nyata di sepanjang kehidupan kita. Amin. Dibuka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, bawa dosa-dosamu. Dibuka Tuhan Yesus, dibuka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau wajahmu yang tenang.
Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila topan kasar melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban Tuhan kau benar, salib yang kau pikul mendekat berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Trinitatis dan juga Minggu Keluarga tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 31. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang suka iri, marah, sombong, suka memfitnah, dan menyebarkan berita bohong, serta melakukan yang jahat, mungkin dia itu tercipta dari tanah sengketa. Perkataan itu hanya sekedar joke atau lucu-lucuan yang mungkin pernah kita dengar atau kita baca di media sosial. Tetapi menjadi refleksi juga bagi kita, supaya kita sadar dan menghargai status, nilai, dan arti hidup kemanusiaan kita. Siapakah kita manusia? Bagaimana Allah menciptakan kita manusia? Mengapa Allah menciptakan kita? Dan untuk apa Allah menciptakan kita? Bapak Ibu jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah minggu ini memberi pencerahan kepada kita. Yang pertama, kita diciptakan segambar dengan Allah, imago Dei. Dikatakan tadi dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Manusia itu gambaran Allah, gambaran kemuliaannya. Di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat Allah. Karena itulah manusia memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding ciptaan lainnya. Ketika Tuhan menciptakan ciptaan lainnya, Dia hanya berkata, jadilah, maka semuanya jadi atau tercipta. Tetapi kita manusia diciptakan dan dibentuk dengan proses yang sangat rapi dan sangat terencana. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah kita menjadi manusia yang hidup, menjadi makhluk yang hidup. Bahasa Batak mengatakan gabe jolma namartodi nama nguluma jolmai. Itu dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 27. Tidak hanya itu, manusia diberi akal budi, manusia diberi pikiran, perasaan, sehingga manusia itu memiliki kemampuan spiritual dan tahu hidup beretika. Diboto jolmaido maila. Dan manusia juga tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itulah pemazmur dengan kalimat yang sangat indah dan penuh kekaguman mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 6. Itulah penciptaan Allah atas manusia. Betapa sangat berharganya, betapa sangat mulianya kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus mengingat bahwa bukan secara kebetulan kita diciptakan. Kita ada di dunia ini sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan.
Jadi siapapun Anda dan apapun keberadaanmu hari ini, lihatlah dirimu sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah turunkan harga diri dan nilai hidup kemanusiaanmu. Kita patut bersyukur sebab kita adalah ciptaan yang sangat mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu pergumulan kita saat ini. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya. Jadi kalau saat ini ada orang lain atau sesama tidak menerima keberadaan kita, kita tidak boleh merasa tidak berharga atau merasa rendah diri. Sebab kita memiliki Yesus yang mau menerima kita apa adanya. Kita tidak boleh terfokus pada keadaan. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang tangguh dan penuh dengan percaya diri. Melalui khotbah ini kita juga diingatkan bahwa kalau kita sangat berharga di hadapan Tuhan, hargailah juga Tuhan sebagai pencipta dan pemilik hidupmu. Hargai juga sesamamu karena dia adalah ciptaan dan milik Tuhan. Pelecehan terhadap sesama sama dengan melecehkan Allah penciptanya. Hargai suamimu, hargai istrimu, hargai anak-anakmu, hargai sesamamu, karena kita sama dengan mereka sebagai ciptaan dan milik Tuhan. Kita akan menjadi manusia yang seutuhnya bila mau memperlakukan sesama sebagai manusia ciptaan Allah. Karena itu bila ada manusia memperlakukan sesamanya seperti binatang, dia telah terlebih dahulu membuat dirinya sama seperti binatang. Bapak Ibu, jemaat dan keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi refleksi dan renungan yang sangat berharga bagi kita saat ini. Kalau kita melihat dan menilai yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak salah kalau kita mengatakan bahwa ada banyak manusia tidak menunjukkan hidupnya sebagai gambar Allah. Manusia merendahkan diri dan martabatnya sebagai manusia karena membiarkan iri hati, dengki, kecemburuan dan kejahatan lainnya menguasai hidupnya. Manusia diberi akal budi, pikiran dan perasaan, tetapi zaman sekarang ini ada manusia yang tidak tahu malu, dang diboto mailah. Bahkan terjadi seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 19, manusia malah ada yang bangga dan menganggap aibnya sebagai kemuliaan. Si hailahononna dihasangapon. Dan ada juga manusia yang asal hidup tanpa arah dan tanpa tujuan yang pasti. Orang Batak mengatakan toema, asal ma disi hosanai, asal ma mangulu. Semua itu bisa terjadi, tetapi biarlah kita senantiasa menyadari, menghargai status, nilai dan arti hidup kita sebagai gambar Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, melalui khotbah minggu hari ini, kita diingatkan bahwa tujuan hidup orang percaya
adalah memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, itulah tujuan hidup orang percaya. Menjadi pertanyaan, bagaimana memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan yang pertama, kita harus ingat bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Seluruh aspek hidup kita, harta, tubuh, roh, jiwa kita adalah milik Tuhan. Dengan menyadari itu, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, setia dan taat melakukan apa yang difirmankannya. Kesegambaran kita dengan Tuhan karena kedekatan dan persekutuan kita kepada Tuhan selalu kita jaga dengan baik. Yang kedua, memuliakan Tuhan harus mau menjadi berkat, hidupnya menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi sesama manusia lainnya. Cerminkan dan refleksikanlah sifat-sifat Tuhan melalui hidupmu, melalui hidup keluargamu. Itulah kehidupan yang berkualitas. Dalam bahasa Yunani dikatakan joy. Jadi kita manusia ada di dunia ini bukan asal hidup, bukan asal bernapas, tetapi Tuhan mau kita hidup dengan kualitas. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita serupa dan segambar dengan Tuhan, maka di dalam hidup kita juga harus melekat karakter Tuhan. Dan salah satu karakter Tuhan adalah mengasihi. Di dalam hidup ini kita harus selalu mengasihi, sebab Tuhan itu adalah kasih. Bahkan Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita temui ada manusia yang tindakannya, hidupnya egois, tidak memikirkan orang lain, mau menang sendiri, menindas sesama. Kita mungkin marah, kecewa melihat orang seperti itu. Tetapi bisa jadi kita pun melakukan perbuatan yang seperti itu. Karena itu hari ini kita diajak, mari kita mengasah dan membiasakan hidup saling mengasihi. Karena kita adalah gambaran Tuhan. Sehingga kasih itu menjadi karakter dan gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita belajar dan memulainya dari keluarga kita masing-masing. Sehingga kemuliaan Tuhan ada terlihat di keluarga kita masing-masing. Terlihat di wajah bapak, terlihat di wajah ibu, dan terlihat di wajah anak-anak. Seperti lirik lagu rohani mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadilah teladan bagi sesama. Tunjukkanlah kemuliaan dan gambar Yesus lewat hidupmu. Dalam Yohanes 13 ayat 15 Yesus mengatakan, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ai si tiruo dohuleho Tuhamu, asa di bahek kamu, songon nahu baheni Tuhamu. Yesus melanjutkan mengatakan,
berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam Yohanes 13 ayat 17. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia telah rusak. Walaupun masih ada, tetapi tidak seperti semula. Itulah sebabnya manusia bertingkah laku buruk seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak itu, Yesus telah datang ke dunia ini. Misinya adalah menebus manusia dan menjadi teladan bagi kita manusia. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Jadi siapa yang percaya, menerima dan meneladani Yesus, maka ia pulih dan gambar Allah hidup kembali seperti semula ketika Allah menciptakannya. Untuk itulah kita diajak untuk terus fokus memuliakan dan meneladani Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, melalui khotbah minggu hari ini, kita diingatkan sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, Tuhan memberi mandat, memberi kuasa kepada kita manusia untuk menaklukkan bumi, ikan-ikan di laut, serta burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Dengan hikmat dan kemampuan yang diberikan Tuhan, kita dapat menjaga, memelihara, melestarikan, dan mengembangkannya. Tetapi kita harus ingat, kata perintah taklukkanlah dan kuasai bukan berarti manusia mempunyai hak mutlak sehingga boleh dengan sesuka hati dan semena-mena mengeksploitasi dunia ini. Kita melihat dunia saat ini sudah sangat rusak karena keserakahan manusia. Biarlah kita melakukan mandat dan kuasa yang diberikan Tuhan dengan baik untuk kelangsungan hidup kita dan juga untuk kelangsungan anak cucu kita yang kemudian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat minggu yang indah ini, di mana kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing, walaupun kami melakukannya di rumah kami, di rumah setiap keluarga jemaat-Mu. Biarlah kami selalu bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, mengingatkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, supaya kami betul-betul menghargai penciptaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga berkat bagi sesama kami manusia. Kalau saat ini kami boleh melihat dan menilai bahwa ada banyak manusia bahkan dari orang percaya tidak menunjukkan hidupnya sebagai gambaran Allah, biarlah itu menjadi refleksi renungan yang sangat berharga bagi kami, supaya kami betul-betul menempatkan diri kami, menunjukkan seluruh aspek kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami sebagai gambar Allah. Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang selalu menguatkan dan memampukan kami. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu. Saat ini kami sedang menghadapi pergumulan karena pandemi virus corona. Seperti firman mengatakan, Tuhan akan selalu setia memelihara, menyertai kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami,
supaya di tengah-tengah pergumulan saat ini kami bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan, menyerahkan hidup kami dan meminta tolong kepada Tuhan. Dengarkanlah seruan kami Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Kiranya virus corona segera berakhir lenyap dari dunia ini, supaya kehidupan kami, aktivitas kami boleh pulih kembali. Berkati seluruh rencana kehidupan kami dalam gerak dan lingkungan tempat yang terbatas. Kiranya tidak mematahkan semangat kami. Biarlah kami melakukan aktivitas kami dengan baik, dan seluruh aktivitas pekerjaan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini. Engkau yang memberi hikmat kekuatan kepada pemerintah kami. Demikian juga kami berdoa kalau ada saat ini Tuhan di antara jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ucapkanlah syukur karena Tuhan hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Biarlah melalui seluruh aspek hidup kita bersama menunjukkan kemuliaan Allah. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami, karena Engkau telah melawat kami. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.